Bab 1218. Kamu berani datang sendiri. Setelah melihat warrior yang melompat dari kapal laut, sorot tekad terpancar di mata Halfayun, lalu perlahan matanya terpejam, dan belati di tangannya mengencang. Lepaskan kepala muda. Mata lelaki tua berjubah hitam itu tertuju pada Halfayun. Lepaskan dia. Ekspresi Halfayun berubah mengerikan. Dia membuka matanya dan menatap lelaki tua berjubah hitam itu, dan berkata, "Untuk apa membiarkan bajingan yang bahkan tidak sebanding binatang semacam ini untuk hidup?" Suaranya terdengar, tangan kanan Halfayun tersentak keras. Jet. Kepala Tardan Yun dipenggal olehnya. Melihat adegan ini, pria tua berjubah hitam dan Triokin terpana. Mereka berempat tidak pernah berpikir bahwa Halfayun akan membunuhnya secara langsung. Apakah dia tidak takut mati? Setelah memenggal kepala Tardan Yun, perlahan mata Halfayun terpejam. Jika dia tidak membunuh Tardan Yun, dia mungkin bisa selamat, tapi dia akan segera mati. Membunuh Tardan Yun, meski akan mati, ibu dan saudara laki-lakinya di keluarga Yun memang bisa hidup. Karena lelaki tua berjubah hitam ini tidak mendapat dukungan dari Tardan Yun, mereka tidak akan pernah berani menghina ibu dan adik laki-lakinya. Meskipun hidup mereka tentunya juga sulit, setidaknya mereka bisa hidup. Tebakanku masih benar juga. Sungguh wanita yang lembut di luar dan keras di dalam. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di telinga Halfayun. Halfayun tercengang. Dia membuka matanya dan melihat wajah yang dikenalnya. Warrior yang pergi sudah datang kembali. Kamu tidak pergi. Halfayun menatap langsung ke arah warrior yang, kenapa? Warrior yang bercanda, aku tidak tega kehilanganmu. Halfayun langsung tercengang. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam di samping tiba-tiba berkata dengan kejam, Kamu pelayan jalang, benar-benar membunuh kepala muda. Aku ingin kamu hidup lebih buruk daripada mati." Suaranya terdengar, lelaki tua berjubah hitam itu hendak menyerang, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Dalam sekejap, seluruh tangan kanannya langsung ditutupi oleh sisik naga merah yang tak terhitung jumlahnya, dan detik berikutnya, tangan kanannya terkepal erat. Klik. Ruang di sekitar kerumunan retak terbuka. Hati-hati. Di samping, Triokin terkejut dan berteriak dengan cepat. Pada saat ini, warrior yang menarik mundur tangan kanannya ke belakang, dan kemudian membanting ke depan. Bang! Kekuatan mengerikan mengalir keluar dari tinju warrior yang seperti banjir. Orang tua berjubah hitam adalah yang pertama menanggung beban. Dengan teriakan, pria tua berjubah hitam itu terbang terbalik, dan Triokin bertiga juga langsung terhantam mundur sampai 1000 kaki. Ketika beberapa orang kembali sadar, warrior yang dan Halfayun tidak lagi berada di kapal laut. Triokin dan yang lainnya tertegun untuk waktu yang lama. Ada jejak kengerian di mata mereka. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Ini seperti dikeluarkan oleh monster siluman tingkat kaisar. Siapa dia? Di samping Triokin, seorang lelaki tua bertanya, masih dengan nada terkejut di suaranya. Triokin menggelengkan kepalanya. Dia menatap telapak tangannya. Pada saat ini, telapak tangannya gemetar. Dia menggunakan telapak tangan ini untuk pertahanan barusan. Siapapun dia harus mati. Pada saat ini, pria tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Triokin bertiga. Pada saat ini, orang tua berjubah hitam memiliki warna merah yang sangat mencolok di sudut mulutnya. Jika tidak membunuhnya, dan tidak menangkap kembali pelayan jalang itu, kita bahkan tidak akan bernasib baik.
kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil menatap trio Qin dan berkata, "Kak Qin, kepala muda meninggal, kamu juga bertanggung jawab, kamu memahami temperamen nyonya tua." Setelah berbicara, ketiga lelaki tua berjubah hitam itu bergerak dan menghilang ke kejauhan. Trio Qin mengernyitkan dahi, ragu-ragu sejenak, tubuhnya bergetar dan menghilang juga ke kejauhan. Di Pulau Dewa Pedang, warrior yang berlari sepanjang jalan dengan memeluk Hal Fayun. Dia terus memandangi pegunungan. Di kejauhan, ada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Seperti yang dikatakan Hal Fayun, Pulau Dewa Pedang penuh dengan jiwa pedang yang garang. Meskipun jiwa pedang ini lebih lemah dari Gunung Yunsen, tetap saja tidak bisa diremehkan. Di mana letak istana Dewa Pedang sebelumnya? Tanya warrior yang. Pulau ini begitu besar sehingga butuh banyak waktu untuk menemukan reruntuhan istana Dewa Pedang tanpa target. Karena di sini memang tidak bisa menggunakan kesadaran, bukan karena jiwa pedang, tapi karena formasi di pulau ini. Aku tidak tahu, kata Hal Fayun. Warrior yang sedikit terkejut, dia menatap Hal Fayun dalam pelukannya. Hal Fayun meliriknya dan berkata, "Aku belum pernah ke sini." Baiklah. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia berhenti tiba-tiba. Tepat ketika dia berhenti, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari hutan lebat di kejauhan, dan kemudian mengenainya secara langsung. Warrior yang melingkarkan tangan kirinya di pinggang Hal Fayun, melepaskan tangan kanannya, dan melemparkan pukulan. Bang! Bayangan hitam meratap dan terbang keluar. Warrior yang melihat tangan kanannya, ada beberapa luka berdarah di tangannya. Dia mendongak dan melihat bahwa bayangan itu adalah monster siluman tingkat setengah kaisar. Monster siluman itu berbentuk seperti harimau dan ditutupi dengan duri yang panjang dan tajam, terutama cakar anggota tubuhnya, panjangnya belasan sentimeter dan terlihat cukup ganas. Harimau bertaring tajam. Hal Fayun berkata, "Hati-hati dengan monster siluman ini, mereka yang bisa bertahan hidup di pulau ini semuanya berhasil melewati eliminasi hukum rimba yang kejam." Warrior yang mengangguk, meski harimau bertaring tajam ini hanya setengah kaisar, tapi kekuatannya benar-benar mengejutkannya, karena lawannya begitu mudah menembus pertahanannya. Ketahuilah, tubuhnya saat ini sebanding dengan monster siluman tingkat kaisar. Harimau yang bertaring tajam itu menatap warrior yang dengan tatapan tajam di matanya, tapi dia tidak berani melangkah maju. Warrior yang melirik harimau bertaring tajam, lalu menyapu ke samping, dan pada saat ini, harimau yang bertaring tajam tiba-tiba meraung, dan berlari ke arah warrior yang. Melihat hal ini, warrior yang berhenti, lalu berbalik untuk melihat harimau yang bertaring tajam. Cahaya dingin melintas di matanya, detik berikutnya, dia menginjak kaki kanannya, dan kemudian seluruh tubuhnya langsung menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan harimau yang bertaring tajam, lalu meninju kepala harimau yang bertaring tajam itu. Bang! Harimau bertaring tajam meraung dan terbang keluar. Hal Fayun melirik warrior yang, tetapi tidak berbicara, tetapi ada gelombang di hatinya. Ini kekuatan tubuh ini. Pada saat ini, dia meragukan apakah warrior yang adalah klan manusia. Setelah meninju terbang harimau yang bertaring tajam, warrior yang hendak mengejar kemenangan, tetapi pada saat ini, wajahnya berubah lagi, dan kemudian tubuhnya bergerak, dan dia mundur 100 kaki. Pada saat ini, hampir 100 harimau bertaring tajam muncul di sekitarnya, dan di antara mereka, ada harimau emas yang bertaring tajam, dan harimau emas bertaring tajam ini adalah tingkat kaisar. Melihat adegan ini,
wajah Halfa Yun langsung masam. Warrior yang juga mengernyit, tidak bisa menggunakan jiwa pedang dan pedang. Monster siluman ini sedikit merepotkan baginya. Pada saat ini, Halfa Yun tiba-tiba menggunakan transmisi energi hitam. Jika ingin tangkap pencuri maka harus tangkap rajanya dulu. Mendengar itu, mata warrior yang langsung tertuju pada harimau emas bertaring tajam. Detik berikutnya, kaki kanannya terbanting ke tanah. Dengan bantuan dorongan dari tanah, seluruh tubuhnya terlontar dan langsung mencapai di depan harimau emas bertaring tajam. Lalu dia meninju harimau emas yang bertaring tajam. Melihat warrior yang benar-benar menyerangnya, harimau emas bertaring tajam itu meraung dan berubah menjadi cahaya keemasan dan menghantam tinju warrior yang bang. Warrior yang langsung terguncang sejauh 100 kaki, dan harimau emas yang bertaring tajam juga terguncang sejauh 100 kaki. Warrior yang mengerjap, dan dia melihat tinjunya. Tinju dia yang telah diperbaiki oleh energi ungu sekarang memiliki beberapa luka berdarah. Warrior yang memandang Halfa Yun dan berkata, dia sangat kuat secara fisik. Kamu lebih kuat. Halfa Yun melirik warrior yang, Tuhan, dia belum pernah melihat klan manusia melawan monster siluman tingkat kaisar tanpa kalah sedikitpun. Art. Pada saat ini, harimau yang bertaring tajam di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan raungan, lalu tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerang ke arah warrior yang menggerakkan tangan kanannya sedikit, dan tinju petarung naga api menutupi lengannya. Lalu dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, lalu membantingnya ke depan. Bang! Warrior yang mundur 50 kaki, dan harimau emas yang bertaring tajam terguncang beberapa ratus kaki jauhnya. Warrior yang memandang tinju petarung naga api miliknya, senyum muncul di sudut mulutnya, benda ini sangat bagus. Dia mengangkat kepalanya dan melirik harimau emas yang bertaring tajam, yang juga menatapnya saat ini, dan pada saat mata satu orang dan satu binatang melakukan kontak mata, satu orang dan satu binatang menghilang pada saat yang sama. Bang! Terjadi ledakan di lapangan. Warrior yang mundur lebih dari 30 kaki, dan harimau yang bertaring tajam terguncang lebih dari 200 kaki jauhnya. Mata harimau yang bertaring tajam itu ganas, dan dia akan menyerang lagi, dan pada saat ini, lolongan panjang tiba-tiba datang dari kejauhan. Mendengar lolongan keras itu, pupil harimau bertaring tajam menyusut, dan dia langsung berbalik dengan satu gerakan, harimau yang bertaring tajam menghilang ke dalam hutan yang jauh. Warrior yang tertegun sejenak, pada saat ini, Halfa Yun berkata, seharusnya kelompok etnisnya dalam bahaya. Warrior yang berkata, mengapa mereka menyerang kita? Seharusnya kita masuk ke wilayah mereka. Kamu juga tahu bahwa monster siluman memiliki kepekaan terhadap pemilikan wilayah yang kuat. Jika kita memasuki wilayah mereka tanpa izin mereka, itu akan dianggap sebagai musuh. Dan, jika tebakanku benar, sebelumnya penduduk pulau pasti banyak yang membunuh monster siluman, jadi mereka sangat memusuhi klan manusia. Kata Halfa Yun. Sulit bagi manusia dan monster untuk hidup berdampingan. Warrior yang menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia tidak merasa buruk tentang monster siluman, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Menarik kembali pikirannya, warrior yang berkata, ayo pergi. Dengan mengatakan itu, warrior yang hendak pergi, dan pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam dari keluarga Yun tiba-tiba muncul tidak jauh. Pria tua berjubah hitam itu tertegun sejenak ketika dia melihat warrior yang dan Halfa Yun, dan kemudian ekspresinya langsung berubah mengerikan, aku menemukanmu. Warrior yang hendak melarikan diri,
Karena dengan tubuh fisiknya dia tidak mampu melawan keempat pendekar kaisar itu, namun segera dia menemukan bahwa yang ada hanyalah lelaki tua berjubah hitam itu. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Di mana temanmu? Mereka seharusnya mencari kita secara terpisah," bisik Halfayun. Warrior yang mengerjap, menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah hitam itu, dan berkata dengan takjub, "Kamu berani datang sendiri?" Bersambung.